Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BIF Edu Center yang telah mengundang dan mempercayakan saya untuk memoderatori webinar pada pagi hari ini. Nah, terlebih lagi saya juga senang nih bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, atau saudara sekalian ya. Dan pada pagi hari yang cerah ini, kita semua akan belajar bersama tentunya ya, dengan pembicara yang mungkin sudah tidak perlu diragukan lagi ya, kemampuan di bidangnya, kayak gitu. Karena di sini sudah ada Kak Ridwan ya, yang kalau boleh sekilas nih, Kak Ridwan itu guru saya dulu waktu di bimbel pada saat SMA, kemudian juga sekaligus senior saya juga, karena kita sama-sama satu kampus, ya kan, meskipun angkatannya terpaut jauh. Nah, alhamdulillahnya juga nih BF Edu Center ini mempertemukan gitu kan. Saya dan Kak Ridwan kembali kayak gitu kan setelah sekian lama tidak bertemu karena kesibukan masing-masing seperti itu. Ya, jadi terima kasih juga buat BIF Edu Center. Nah, kemudian sebelum masuk kepada materi, mungkin perkenankan saya Satrio Budiono sebagai moderator ingin menyampaikan terlebih dahulu tata tertib webinar pada pagi hari ini. Nah, yang pertama, ini mohon diperhatikan untuk para peserta sekalian ya. Yang pertama, tata tertibnya adalah peserta diharapkan mematikan suara mikrofon atau pelantang saat pembicara menyampaikan materi. Ya. Yang kedua, peserta juga dimohon menyalakan video nih kalau bisa ya, supaya pembicara juga dapat melihat peserta nih. Apalagi kan materinya yang akan disampaikan itu akan secara interaktif nih, sehingga membutuhkan partisipasi aktif juga dari peserta kayak gitu. Dan juga biar pembicara juga mengetahui nih gitu kan kira-kira sudah paham atau belum nih kayak gitu kan. Kan kalau dari muka kan bisa kelihatan nih gitu kan sudah paham atau belumnya. Nah, kemudian yang ketiga, jika ingin bertanya, silakan gunakan fitur angkat tangan atau raise hand pada aplikasi Zoom dan mengetik atau menulis pada kolom chat pertanyaannya. Dan ini bisa dilakukan di tengah materi ya Kak Ridwan ya nanti ya. Jadi tidak terpaku pada saat nanti sesi tanya jawab saja atau pada saat materinya selesai kayak gitu. Jadi pada saat di tengah-tengah materi pun juga bisa untuk menyampaikan pertanyaan seperti itu. Nah, yang keempat, bila dirasa perlu, pembicara atau moderator nanti akan mempersilahkan peserta yang bertanya secara langsung dengan mengaktifkan suara seperti itu. Nah, yang kelima, peserta dilarang berbicara atau menyalakan pelantang atau mikrofon kecuali diizinkan pembicara atau moderator seperti itu. Nah, nomor 6, tata tertib yang keenam, peserta diharapkan menggunakan dua perangkat ya. Misalnya HP dan laptop atau dua HP yang berbeda. Nah, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan proses interaktif dari pembicara karena nanti akan ada menggunakan Kahoot dan sebagainya. Jadi nanti supaya tidak terganggu gitu kan. Jadi prosesnya bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, yang kemudian yang pada tata tertib yang ketujuh itu panitia nantinya akan mengirimkan tautan atau link daftar hadir pada kolom chat pada saat materi berlangsung. Nah, sehingga dimohon nanti peserta dapat mengisinya untuk mendapatkan sertifikat. Jadi jangan lupa juga dicek-cek untuk kolom chatnya. Jadi nanti kalau sudah dikirimkan bisa langsung diisi untuk daftar hadirnya. Nah, ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum materinya dimulai? Kalau memang tidak ada ya, saya akan menyampaikan biodata dari pembicara kita pada pagi hari ini. Izin untuk share screen dulu. Nah, ini dia biodata dari pembicara kita pada pagi hari ini. Nama lengkapnya Kak Ridwan M. Hum ya. Di sini sama nih, sama seperti saya. S1-nya Sastra Indonesia UI, kemudian juga S2-nya juga di UI gitu kan. Cuma mungkin kita angkatannya saja yang berbeda ya, dan tidak pernah ketemu. Nah, kemudian rumahnya di Depok. Ini alamat poselnya jika nanti ingin berkorespondensi dengan beliau. Untuk pengalaman mengajar ini luar biasa sekali ya. Jadi yang seperti kita ketahui bersama, Kak Ridwan ini merupakan pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing atau biasa disebut dengan BIPA, dan ini sudah
kemana-mana ya. Tahun 2015 di Fatumi University di Thailand, Suratani Rajabat University di Thailand, kemudian Nangkon Ratchasima Rajabat University di Thailand juga. Di tahun 2017 itu ada di National Polytechnic Institute of Cambodia, Phnom Penh, Kamboja, kemudian juga ada di Regional Polytechnic Institute Tekosen Takeo ya, Provinsi Takeo, Kamboja. Semoga pengucapannya benar ya. Nah, terus yang di tahun 2016 sampai 2018 di Korean Edu Complex di Jakarta. Oke, jadi memang untuk pengalaman mengajar bahasa Indonesia untuk asingnya itu sudah lama sekali digeluti ya, dan sudah di berbagai negara juga. Nah, aktivitas saat ini, Karituan ini adalah dosen linguistik dan pembelajaran bahasa Indonesia di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia PBSI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kemudian juga dosen bahasa Indonesia di Politeknik Sahid, Kampus Pondok Cabe, Tangerang Selatan, dan pengajar non tetap bahasa Indonesia bimbingan kelompok belajar Nurul Fikri, wilayah Jakarta Selatan dan Banten 2. Oke, jadi di dalam dunia pengajaran bahasa Indonesia bukan hanya sebagai penutur asing pun juga sudah tidak diragukan lagi ya, kayak gitu untuk pengalaman dari Kak Ridwan ini. Mungkin cukup sekian untuk penyampaian biodata dari pembicara. Nah, untuk selanjutnya materi yang akan dibahas, ini saya ulang kembali ya. Jadi yang pertama nanti akan ada menganalisis bacaan dan kalimat. Yang kedua itu kupas tuntas soal bacaan dan kalimat efektif dalam soal TPS UTBK. Nah, ini juga sangat penting karena kan juga kurikulum kita baru berganti, kemudian model-model soal untuk tes masuk perguruan tinggi pun juga sekarang sudah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini juga penting tips dan trik menjawab soal bacaan dalam soal TPS UTBK. Nah, jadi materinya nih akan ada banyak, kemudian juga menarik-menarik semuanya. Jadi sangat sayang buat dilewatkan dan harus diperhatikan ya untuk Bapak Ibu semuanya kayak gitu. Nah, kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan mungkin ya kita bisa lanjut kepada Kak Ridwan. Untuk Kak Ridwan, silahkan untuk menyampaikan materinya. Untuk Kak Ridwan dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, di sini saya diminta dari BIF Education untuk menyampaikan materi yang ya cukup sering ya saya hadapi di di pembelajaran universitas, di kampus-kampus saya ataupun di bimbel. Jadi status saya memang 1 minggu itu beberapa hari masih ada ngajar di bimbel untuk spesial kelas 12 gitu. Jadi karena dekat dengan lokasi di Tangerang ya, Ciputat ya, Tangerang Selatan. Jadi ya saya terimalah untuk mengasah-ngasah. Kalau enggak juga khawatirnya yang diajar hanya mahasiswa. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya di sini akan membawakan materi mengenai dua materi yang akan disajikan dalam waktu 1 jam. Mudah-mudahan tidak lebih atau bisa lebih cepat. Dan saya berharap dalam diskusi kita pagi ini aktif Bapak Ibu untuk bertanya atau untuk bertukar pikiran, karena bisa jadi saya tidak terlalu tidak terlalu banyak pengalamannya dibanding Bapak Ibu sekalian. Karena saya masuk ke dunia universitas hanya 4 tahun ya, masih barulah, masih sangat baru. Cuma kalau di bidang pengajaran di bimbel itu informal udah cukup lama, sejak masih kuliah sampai hari ini. Gitu. Baik Bapak Ibu ya, kita akan mulai dengan pembahasan
ini materi saya sediakan dulu salin dia saya. Sebentar. Sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu mengalami kesulitan? Nah, ini kebetulan saya nggak bikin menti-mentrinya, ya nggak sempat aja sih. Sebenarnya kalau dibikin lebih seru untuk mengukur Bapak Ibu itu dalam membahas paragraf, karena si peserta didik kita pasti akan kesulitan kalau kitanya juga bingung untuk menjawab dan menentukan kenapa sebuah paragraf ketika ditanyakan gagasan pokok, karena mainannya paragraf gitu ya, gagasan pokok, ditentukan mana kalimat yang mendukung dari paragraf tersebut, mana kalimat yang bertentangan dari paragraf tersebut, dan terakhir judul biasanya yang jadi momok besar guru atau pendidik bahasa Indonesia. Baik, saya izinkan saya berbagi layar kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu bisa Bu Yolanda ya, mungkin mau menjawab ya. Ya, boleh Bu Yolanda. Silakan Bu. Silakan Bu, nyalakan mic. Silakan Ibu, senang sekali bisa mendengar tanggapan Ibu. Silakan Bu Yolanda. Mana? Atau mungkin kepencet tadi ya. Sudah tidak mau aktifkan lagi. Ini rasa-rasanya saya beberapa peserta banyak yang kenal ini ya. Di sini ada Alfi Prianti, adik kelas saya, kemudian ada Rima juga ya. Baik. Atau mungkin sebelumnya Bu Marliana nih yang mengaktifkan video nih, mungkin bisa sedikit menjawab mungkin. Silakan Ibu. Bu Marliana, boleh bertanya nih, silakan menjawab. Bagaimana kesulitan Ibu sebelumnya mengajar di tingkat sekolah SD, SMP, atau SMA, dan bagaimana kesulitan Ibu, Bu? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marliana dari SMA Al-Quranul Hasanat, Karawang. Alhamdulillah bisa ikut bergabung. Kalau untuk di paragraf itu, untuk menemukan ide pokok, apakah ide pokok itu selalu di kalimat pertama atau bisa saja ada di kalimat kedua? Karena sejauh ini yang saya tahu, biasanya kalimat utama itu ada di, ide pokok itu ada di kalimat utama. Cuma saya pernah ikut penjelasan dari salah satu lembaga bimbingan belajar, bahwa kalimat utama itu ternyata posisinya bisa saja ada di kalimat kedua. Nah, begitu. Nah, itu masih menjadi kebingungan buat saya karena belum menemukan sumber gitu atau penjelasannya, Pak. Itu. Iya, baik Bu Marliana, terima kasih. Mengajar SMP atau SMA, Ibu, tingkatan di sekolah? SMA. SMA, wah ini tantangan berat nih memang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan tercerahkan ya Bu kalau setelah ini mengikuti webinar ini. Bahkan kalau masih belum puas itu tandanya Ibu adalah pembelajar sejati ya. Baik, jadi begini saya akan tampilkan kembali layar saya tadi. Mana ini? Sudah kok Kak. Baik ya. Jadi ini saya akan membahas dulu sedikit, apalagi Bapak Ibu pendidik, pengajar yang menekuni bahasa Indonesia di tingkat SMA, kelas 10, 11, 12, memang tantangan terbesar kita adalah bukan hanya meluluskan siswa kita dari sekolah, yaitu menghadapi UN atau apa namanya kata Mas Menteri, besok ini akan ada tes apa ya? Asesmen apa namanya? Ada dua kata, atau apa frasenya lupa saya itu. Jadi ya, Pak Menteri kemarin sempat menyampaikan itu, saya lupa. Jadi sifatnya akan menggantikan UN. Hanya saya pikir ini masih asumsi pribadi ya, bahasa Indonesia tidak akan pernah dihilangkan karena itu bagian dari penilaian secara kompetensi dasar gitu ya, kompetensi dasar dari warga negara Indonesia gitu. Jadi siswa-siswa kita tentunya. Nah,
setelah lulus SMA terus apa? Ya setelah lulus SMA kewajiban para guru adalah mengantarkan juga sampai ke jenjang perguruan tinggi atas bukti keberhasilan seorang guru mengajar gitu ya di kelas gitu kan. Nah, berkolaborasi memang dengan bidang studi lainnya untuk persiapan PTN ini gitu ya. Cuman kita fokus saja pada pembelajaran bahasa Indonesia. Saya akan bercerita begini, ada kenyataannya ya, berdasarkan fakta yang saya temukan selalu begitu bahwa tahun 2020 ini UTBK ya kan atau SBMPTN seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri soal bahasa Indonesia tersebar di 2 tempat. Artinya secara apa namanya ya, secara banyak bukan secara banyak ya, secara general kira-kira seperti itu ada di penalaran umum dan pemahaman bacaan dan menulis namanya. PU, penalaran umum dan pemahaman bacaan dan menulis. Dan saya akui ketika saya membimbing begitu ya siswa kelas 12 begitu kan, ya mohon maaf mungkin saya tidak pernah terjun ke sekolah gitu ya, tapi ketika saya bersama mereka selama kelas 12 saya merasakan atmosfer belajar yang cukup apa ya, cukup membantu mereka ketika di sekolah mereka dapat penjelasan dari guru, di bimbel juga dijelaskan lagi, nah itu tambah mantap begitu ya. Ya, walaupun peran guru sangat penting di sekolah, saya harus akui itu. Lalu saya bimbing sampai akhir semester 1, berarti kita harus cari cara bagaimana supaya siswa kelas 12 ini atau pemahaman mereka tentang paragraf itu lebih dalam dan lebih apa ya bahasanya. Saya tidak ingin memberikan cara cepat, jangan pakai cara cepat ya. Kalau saya bilang gitu ke anak-anak murid saya, tetap pakai konsep. Kenapa paragraf itu terbagi gagasan utamanya ada yang di awal, ada yang di akhir, bahkan ada yang di tengah namanya naratif. Begitu. Nah, saya akan coba jelaskan berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa namanya ilmu yang saya peroleh di berbagai tempat. Inti pertanyaan soal pada UTBK ya adalah gagasan pokok, adalah jenis-jenis paragrafnya. Kemudian kalimat tersebut berkoherensi atau tidak ya. Koheren itu kan berhubungan ya, bersambungan gitu ya. Dan ada juga pertanyaan yang di dalamnya menyangkut kalimat sumbang. Nah, sumbang ini dalam KBBI dinyatakan sebagai tidak berhubungan. Lalu ada pernyataan yang tepat dan tidak sesuai gitu ya, atau beda juga dengan kalimat sumbang itu maksudnya. Jadi kita disuruh mengecek karena sifatnya bahasa Indonesia adalah jawaban salah satu pertanyaannya adalah mengecek mana pernyataan yang benar, dan kadang pernyataan itu hanya hal sepele yang menyatakan dia itu benar atau salah. Apa hal sepelenya nanti kita bahas. Lalu ada simpulan paragraf. Nah, untuk tujuan penulisan teks ini dikaitkan dengan tujuan penulis maksudnya ya, dan kelemahan. Ini 6 dan 7 tidak terlalu saya bahas hari ini. Paragraf dulu ya. Paragraf itu apa sih? Ternyata kalau kita ambil dari buku SMA, buku K13, paragraf adalah bagian karangan yang terdiri atas beberapa kalimat yang merupakan kesatuan untuk menyampaikan gagasan utama. Terus kalau gitu, nggak ada dong paragraf yang hanya satu kalimat. Sebentar. Kalau ditulisnya beberapa kalimat, berarti konteks yang saya sedang bahas adalah yang memang disajikan dalam buku K13 dan ada di soal UN, di UTBK. Namun ketika kita baca koran, kita baca berita yang ada di internet begitu ya, itu banyak sekali paragraf yang hanya satu kalimat jumlahnya, paragraf panjang gitu ya. Nah, ini konteksnya kita kembalikan ke K13 untuk SMA. Lalu kita akan lebih cepat melaju kepada gagasan pokok. Gagasan pokok dan kalimat utama tuh beda atau sama sih sebetulnya. Jadi saya memahami juga ketika saya SMA, kemudian saya kuliah, lalu saya merasakan bahwa kayaknya konteks bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu sama deh, siapa yang saling minjem nih, bahasa Indonesia minjem ke bahasa Inggris atau bahasa Inggris minjem ke bahasa Indonesia gitu. Saya sempat berpikir bahwa mungkin memang bahasa Indonesia
menyesuaikan dengan pelajaran bahasa Inggris, yang di dalam pelajaran bahasa Inggris juga ada yang namanya main idea dan topic sentence gitu. Gagasan pokok itu main idea dan kalimat utama itu topic sentence. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu unik, Bu, Pak. Ada istilah gagasan pokok, ada istilah ide pokok, dan kadang ada juga istilah gagasan utama gitu. Banyak sekali pemakaian atau penamaan dalam menentukan gagasan pokok ini, ya ada juga yang sebutnya topik gitu ya. Bagi saya tidak terlalu pusing dengan hal itu, gitu ya. Jadi saya tidak terlalu mengambil pusing, ya sama aja lah gitu ya. Walaupun beberapa ahli wacana membedakan itu, ide pokok itu apa, topik itu apa ya. Saya untuk kebutuhan kebutuhan sederhana lah kalau saya gitu ya. Lalu ternyata menentukan gagasan pokok itu tidak serta-merta, oh iya di kalimat satu, oke. Oh iya di kalimat terakhir, oke. Ternyata enggak juga. Ternyata kita bisa juga menentukan yang namanya gagasan pokok secara eksplisit, bisa juga secara implisit. Nah, secara eksplisit ini saya pelajari dari setiap tahun saya mengajar, kemudian saya mengevaluasi sendiri, kemudian saya membandingkan dengan soal-soal yang bisa diakses gitu ya dari UTBK, ujian mandiri, begitu saya cek, ternyata ada juga sebagian soal yang sifatnya implisit. Apa implisit? Jadi prediksi dari mau dibawa kemana, mau diarahkan kemana paragraf itu. Nah, tentu kalau bicara eksplisit implisit, nggak bisa terlepas dari jenis paragraf. Apa yang disajikan dalam soal. Bapak Ibu tentu udah tahu ya, dan sudah sangat hafal jenis-jenis paragraf dalam bahasa Indonesia berdasarkan isi gitu kan berdasarkannya macam-macam ya. Kalau berdasarkan isi tentu kita harus ngecek dulu ini jenisnya apa nih, argumentasi kah, atau sekarang sudah ada teks argumentasi, atau ini ternyata teks eksposisi. Kalau di K13 teks eksposisi jatuhnya teks tanggapan. Lalu ada narasi atau teks naratif gitu ya. Kalau di anak SMA tuh di kelas 12 tuh ada cerita sejarah ya, naratif juga namanya misalnya. Nah, gagasan pokok sendiri kalau bagi saya mohon izin ya berbagi bahwa letaknya itu di dalam kalimat utama. Jadi gagasan pokok itu bisa kalimat utama itu sendiri, tapi kalimat utama itu bisa lebih luas, artinya nggak berkebalikan gitu. Kalau gagasan pokok adalah kalimat utama adalah gagasan pokok, enggak. Gagasan pokok itu adalah gagasan yang mencerminkan. Jadi kalau kita menyatakan ke siswa, cari apa sih yang lagi dibahas, apa yang sedang dibicarakan, biasanya bentuknya frasa atau kata gitu. Ya beberapa kata aja. Kalau yang dibicarakan, oh lagi bicarakan pencemaran lingkungan, udah pencemaran lingkungan itu gagasan pokok namanya. Gitu. Kalau kalimat utama yang disajikan dalam soal biasanya satu kalimat penuh sampai tanda titik, sampai akhir lah gitu ya. Intonasi akhirnya apa? Tanyakah, titikkah, atau kalimat atau tanda seru, kalimat seru begitu. Nah, kalau kalimat utama nggak bisa secara implisit Bapak Ibu. Kalimat utama memang letaknya di awal, di akhir, atau menyebar di semua kalimat. Artinya mungkin dikategorikan implisit yang menyebar kali ya gitu ya. Nah, apa itu perbedaannya? Sekarang kita akan bahas berdasarkan kalimat utamanya dulu, letak kalimat utama. Jenis paragraf berdasarkan letak ada 4 saja yang saya temukan. Mungkin kalau nanti ada Bapak-Ibu yang menemukan 5 atau 6, boleh didiskusikan bersama. Yang pertama deduktif. Deduktif itu kalimat utamanya letaknya di awal. Tapi mohon maaf Bapak-Ibu, bahwa deduktif itu tidak harus selalu di kalimat 1. Oh bisa ya di kalimat 2 ya? Bisa. Kenapa? Kenapa kan nggak di kalimat 1? Karena kalimat satunya sifatnya general. Kalau saya mengatakan itu hanyalah berupa kalimat pengait atau lead sentence. Kalimat 2-nya itulah yang akan dibahas. Bisa jadi karena kalimat satunya itu akan dipertentangkan dengan kalimat 2. Bisa jadi kalimat satunya itu berupa kalimat retoris, pertanyaan yang nggak perlu dijawab gitu. Itu deduktif di kalimat 2. Induktif juga sama. Apabila tersaji 5 kalimat satu paragraf, jangan kita menduga langsung kalimat 5 gitu. Karena makin ke sini soal bahasa Indonesia seperti yang disampaikan oleh Mas Iko tadi ya, memang
makin tertantang ya guru bahasa Indonesia kalau menurut saya ya. Karena pembuat soal ini pun juga semakin lihai gitu ya untuk memberikan tantangan kepada siswa, bisa nggak nih menentukan induktif tuh nggak harus selalu di satu atau di terakhir, kalimat terakhir. Gitu. Kalimat induktif tuh kalau ada 5 kalimat satu paragraf bisa di kalimat 4 Bapak Ibu. Nah, kalau deduktif cirinya di kalimat 2 apabila kalimat satunya dipertentangkan dengan kalimat 2 atau kalimat satunya berupa retoris. Nah, bagaimana yang di induktif? Apakah sama? Biasanya letak kalimat induktif yang nggak harus terakhir tadi di kalimat 4, misalnya dari 5 kalimat, kalimat 4-nya itu justru yang sedang dipertentangkan. Nah, biasanya ini trik buat Bapak Ibu sekalian ya, bisa diingat-ingat bahwa kalimat pertentangan yang sedang dibahas dalam paragraf itulah yang disebut kalimat utama atau gagasan yang akan dibawa di situ. Karena kita perlu ingat Bapak Ibu, kalau ada sebuah paragraf kan nggak bisa lepas dari paragraf-paragraf yang lain ya. Nah, paragraf-paragraf yang lain itu nanti akan merujuk ke si kalimat yang dipertentangkan ini. Nanti akan beberapa contoh saya akan coba berikan kepada Bapak Ibu. Campuran, bagaimana kalau campuran? Kalau campuran itu karakteristiknya adalah, oh ini ternyata saya ada penjelasannya ya, saya nggak lanjutin slide-nya. Oke, deduktif tadi sudah ya, ide pokoknya terletak di awal, selanjutnya diikuti, teori-teori aja lah ya, diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas, lalu ini contohnya deduktif ya, deduktif dengan pola kausalitas ya Bapak Ibu ya, ada beberapa penyebab kemacetan, mohon maaf ini bukan kausalitas, ini masih deskripsi ya, ada jumlahnya berapa, pertama, kedua, ketiga, jumlah penyebab kemacetan gitu ya. Gitu. Nah, kalau induktif tadi diawali dengan kalimat berisi penjelas dahulu, lalu diakhiri dengan kalimat utama. Nah, konteks paragraf induktif ini ada 3 jenis teks sebenarnya, ada generalisasi, analogi, dan kausalitas. Kalau generalisasi tahu ya, biasanya diakhiri dengan pernyataan umum biasanya. Memang ada ciri khusus, ciri kebahasaannya menggunakan konjungsi penyimpulan seperti jadi, dengan demikian, itu adalah generalisasi. Kalau analogi di kalimat terakhir juga sama, diulang kembali, ditegaskan gitu ya, perbandingan sesuatu hal dengan hal yang tidak setara dengan dia. Biasanya ada kiasan atau ada metafor yang dipakai gitu ya. Analogi apa? Misalnya menganalogikan cara merawat bayi dengan merawat tanaman anggrek misalnya. Cara misalnya. Contohnya lagi kehidupan manusia misalnya mau diangkat, dianalogikan dengan roda yang berputar, itu analogi. Lalu kausalitas. Nah, ini baru kausalitas. Kalau yang tadi yang pertama bukan, yang deduktif ya. Banyak pedagang kaki lima yang entah bagaimana awalnya seperti mengelompokkan diri hanya dengan menjual jenis barang tertentu di sebuah trotoar tertentu. Selanjutnya tampillah trotoar tersebut sebagai etalase khusus. Bahkan banyak barang khas trotoar terkenal di Jakarta yang tidak bisa dijumpai di toko-toko resmi, dia bilang gitu. Lalu dari suasana tersebut ternyata banyak trotoar yang akhirnya menjadi terkenal karena penampilannya yang khas. Ya, menurut saya dari 4 kalimat ini, kalimat utamanya di akhir. Memang tidak di kalimat 2 dari bawah ya, tapi langsung yang paling bawah. Kenapa? Karena secara kausalitas, ya kan, sebab-sebabnya dikasih tahu dulu. Pertama, sebab pertamanya adalah ada pedagang kaki lima yang mengelompokkan diri. Lalu setelah pedagang kaki lima mengelompokkan diri, tampillah gitu ya, trotoar dengan etalase khusus. Yang terakhir ada penegasan, banyak barang khas trotoar di Jakarta nggak bisa dijumpai resmi, tapi dijumpai di sini ada gitu ya. Dari suasana tersebut, ternyata banyak trotoar yang akhirnya menjadi terkenal. Nah, ini akibatnya yang paling bawah. Ya, trotoar akhirnya menjadi terkenal. Gitu. Kalau kita pergi ke daerah Jatinegara, itu ada ada pasar ikan, pasar hewan-hewan gitu ya. Pasar Gembrong dulu
sekarang masih ada apa enggak tuh yang jual mainan-mainan khusus gitu ya. Jadi toko-toko resmi itu mahal, tapi di sana murah, kira-kira seperti itulah. Nah, ini ada penyebab-penyebabnya, lalu di akhirnya disebutkan bahwa ternyata banyak trotoar yang akhirnya menjadi terkenal. Nah, ciri-ciri induktif dengan pola kausalitas. Ini tadi ya, ada generalisasi, analogi, dan kausalitas. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjut ke campuran? Halo, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya mengenai jenis paragraf induktif dan deduktif terlebih dahulu? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Jadi tidak harus menunggu sampai akhir ya Bapak Ibu kalau ingin bertanya. Jadi bisa melalui kolom chat atau juga bisa kalau misalnya dipersilakan. Mungkin Bu Apriliana ada yang mau ditanyakan yang juga sudah menyalakan video? Mungkin Ibu ada yang masih terjanggal hati, apa ya namanya bahasa, tersangkut nih kayaknya ada yang nggak sesuai dengan pengetahuan saya nih Pak. Mungkin ya. Betul. Atau Ibu Marliana lagi mungkin atau yang lain, Bapak Ibu semuanya juga. Sebelum lanjut ke materi berikutnya. Mungkin lanjut dulu kali ya, Kak. Lanjut dulu ya, baik Mas Iko ya. Siap. Baik, ini induktif tadi sudah saya utarakan, lalu kita akan mulai ke campuran. Nah, campuran ini paragrafnya ada kemiripan antara awal paragraf dan akhir paragraf. Jadi kalimat awal dan kalimat akhir itu ada kemiripan. Karena memang kalimat awal itu kalimat utama, kalimat akhir juga kalimat utama. Cirinya bagaimana? Cirinya di kalimat akhir akan ditegaskan berupa penegasan, kira-kira gitu. Dari kalimat pertama tadi, kalimat yang di awal tadi. Contohnya seperti ini. Semua makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk masukan hidupnya. Setiap jenis binatang bertahan hidup dengan cara berburu makanan yang tersedia di alam. Demikian pula dengan tumbuhan dan manusia yang memerlukan makanan dan minuman untuk pertumbuhannya. Ya, walaupun kita jangan samakan tumbuhan dan manusia ya, makanannya seperti apa, minumannya seperti apa, nggak sama pasti. Jadi binatang, tumbuhan, dan manusia memerlukan makanan dan minuman untuk melangsungkan hidupnya. Jadi memang ada kemiripan antara kalimat awal dan kalimat akhir. Seperti itu. Lalu paragraf naratif deskriptif. Nah, ini yang tadi disebutkan yang keempat menyebar di sini, maksudnya adalah paragraf ini sebenarnya tidak memiliki kalimat utama secara eksplisit, gitu ya, tidak tertera langsung, gitu ya, karena setiap kalimat itu saling mendukung, sehingga kita harus menentukan sendiri mana yang disebut sebagai kalimat utama. Tapi seringnya sih memang kalau naratif deskriptif ini disebutnya sebagai topik. Apa topik cerita di atas? Apa topik deskripsi, teks deskripsi di atas gitu ya, ditanyakan topik biasanya. Istilah yang dipergunakan gitu ya, topik. Contoh seperti ini. Bapak Ibu bisa nggak menentukan? Mungkin bisa ditulis di kolom chat, kira-kira dari paragraf ini apa ya? Kalimat utama atau gagasan pokoknya atau topik lah boleh. Boleh. Mas Iko boleh tolong dibantu lihat ya yang di chat. Ya. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu menentukan kalau ini namanya gagasan utamanya yang mana ya? Mungkin sambil dibaca dulu Kak, sambil yang lain. Oh iya, baik, saya bacakan ya. Boleh, baik. Di belakang bukit sebelah selatan, padang ilalang terbentang luas. Ketika bunga-bunga sedang bermekaran, warna putih terumbai-umbai bergerak ditiup angin, seperti busa air di arus sungai yang deras. Orang mengatakan daerah itu adalah daerah tak bertuan. Tak ada seorang pun di sana. Sepanjang mata memandang, hanyalah semak belukar yang membentang luas. Bapak Ibu bisa menentukan apakah ini paragraf naratif atau deskriptif? Ya, Bapak Ibu, silakan. Kalau mau di chat saja, ayo. Atau kalau boleh langsung menjawab, bisa di unmute ya, bisa dimatikan, bisa dihidupkan suaranya, apa tuh? Dihidupkan suaranya. Iya, baik. Ya, gimana Bapak Ibu?
Mungkin perlu dibaca sekali lagi, Oh, silakan. ini ada yang sudah Sepertinya menjawab. ini deskriptif ya, Pak. Deskripsi. Deskriptif. Iya, Ibu Marliana ya. Betul. Iya. Terima kasih Ibu. Lalu kalau menurut Ibu lagi langsung ya Bu ya, kira-kira kalimat utamanya yang mana Bu? Atau gagasan pokoknya yang mana Bu? Saya boleh menjawab, Pak. Boleh Bu Suprihartiningsih ya. Silakan Ibu, monggo. Iya, Pak. Nggih. Menurut saya, iya, untuk para ide pokoknya itu ada di awal. Di belakang bukit sebelah selatan padang ilalang terbentang luas. Sedangkan untuk kalimat selanjutnya itu merupakan penjelas. Jadi kalimat utamanya di awal. Di awal, berarti nggak cocok dong dengan teori yang saya sampaikan. Berarti ini namanya deduktif, Oh iya. bukan naratif deskriptif ya. Iya sih. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Ibu boleh berargumen seperti itu. Kira-kira mengapa Ibu mengatakan ini di kalimat awal Bu? Iya, karena untuk selanjutnya itu kan menjelaskan tentang yang ada di padang ilalang itu. Menurut saya gitu, Pak. Begitu ya. Baik, tapi ini jenisnya deskriptif yang Ibu katakan ya? Iya, kalau ini deskriptif karena mendeskripsikan kan. Betul, mendeskripsikan. Lalu pertanyaan besarnya, apakah paragraf deskriptif itu ditentukan paragrafnya di awal atau di akhir? Baik, berdasarkan teori Pak Guntur Tarigan ya, Henry Guntur Tarigan, bahwa beliau menyatakan paragraf deskriptif naratif itu tidak bisa ditentukan di awal dan di akhir, Ibu. Apalagi ketika kita baca novel, misalnya novel Laskar Pelangi, Ibu. Biasanya disajikan teks deskripsi atau teks narasi dari Laskar Pelangi. Cuplikannya ya, kutipannya begitu ya. Lalu kita menentukan di awal paragraf tersebut di kalimat 1. Oh, ternyata nggak bisa begitu, Ibu. Ternyata harus kita baca sampai paragraf yang disajikan itu selesai, udah kita selesai baca, baru kita ambil gagasan utamanya, gagasan pokoknya. Nah, gagasan pokok bentuk narasi atau deskripsi atau naratif atau deskriptif itu kita tarik bisa dari satu kalimat tapi dengan penambahan bahasa kita sendiri. Misalnya, kita menggunakan istilah di sini kata apa yang cocok? Penggambaran. Karena kalau dibilang padang ilalang terbentang luas, harusnya kalau memang berupa dia eksposisi, dia harus menjelaskan. Dia harus memaparkan, bukan mendeskripsikan. Apa ciri deskripsi, Ibu? Ciri deskripsi itu kuat akan unsur panca indera. Jadi misalnya di sini seolah-olah kita bisa melihat, seolah-olah kita bisa merasakan, itu panca indera tuh Bu, ciri-ciri deskriptif. Dan sekali lagi kembali ke teori bahwa nggak bisa di kalimat satu saja. Oh, kita tarik dengan kalimat satu plus tambahan kata. Misalnya apa? Penggambaran padang ilalang. Selesai, udah sampai situ. Nggak perlu dikatakan luas, karena nggak dibahas luasnya di bawah tuh. Luasnya itu seberapa luas sih, gitu kan? Nggak dikasih tahu berapa meter persegi, gitu kan? Jadi intinya kita ambil gagasan pokok atau topik deskripsi ini, deskriptif ini. Kalau saya sih selalu menjelaskan ini penggambaran padang ilalang, selesai, gitu. Karena kalau penggambaran padang ilalang kan lebih apa ya? Lebih umum gitu ya, lebih umum. Boleh masukin ada bunga-bunga di sana, boleh masukin ada bunga itu diibaratkan busa air gitu kan, ibaratnya seperti itu. Lalu ada tentang orang mengatakan daerah itu nggak bertuan, jadi pengalaman orang yang pernah pergi ke sana gitu kan, atau melihat kondisi ya, padahal di sini disebutkan tidak ada seorang pun di sana, berarti memang jarang yang ke sana gitu. Betul, waktu pengambilan cerita ini, deskripsi ini nggak dibahas ada orang atau nggak ada orang, memang nggak ada sama sekali. Lalu sepanjang mata memandang, semak belukar, berarti kan memang penggambaran Bu, nggak bisa langsung luas atau berapa meter perseginya padang ilalang, kira-kira seperti itu. Gimana Bu? Setuju Bu? Kita tambahkan dengan kata penggambaran padang ilalang. Menurut Ibu gimana? Bu Suprihatiningtyas ya tadi ya? Iya, Tias ya. Iya, setuju Pak. Setuju ya? Ada menggambarkan kan ya? Iya, boleh pakai kata kerja, tapi lebih baiknya sih pakai kata benda ya Bu, penggambaran. Iya. Kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah setelah naratif deskriptif ada istilah tersebar. Kadang-kadang muncul juga istilah paragraf yang kalimat utamanya tersebar. Nah, sebenarnya agak mirip dengan
dan naratif deskriptif, cara menentukannya dalam soal UN tuh seringnya sih ya. Ini kalau yang begini-begini ini pertanyaan UN biasanya ya. Gitu ya. Jadi tersebar itu ya semuanya satu paragraf itu terdiri atas beberapa kalimat ya semuanya adalah kalimat utama. Ini contohnya juga nih. Ini contoh yang agak mirip dengan deskriptif naratif. Tidak terlalu berbeda ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba langit kota Bandung berubah menjadi gelap gulita. Nah ini lebih nggak ketahuan lagi nih Bu. Coba ya saya bacakan ya. Tiba-tiba langit kota Bandung berubah menjadi gelap gulita. Petir menyambar-nyambar, angin menderu amat kencang. Listrik mati mendadak, hujan datang mengguyur amat tiba-tiba. Orang berlarian mencari-cari perlindungan. Klakson berbagai kendaraan berbunyi serempak. Mobil motor saling bertubrukan. Para sopir saling memaki di antara mereka. Pak polisi kebingungan menertibkan keadaan. Lah ini apa gagasan utamanya? Kok kayaknya kita harus bikin kalimat sendiri ya? Apa gagasan sendiri? Apa nih kira-kira nih Bu, Pak? Gagasan utamanya. Mungkin para mahasiswa, mas-mas, mbak-mbak yang pernah ikut kuliah bahasa Indonesia pasti diajarkan juga yang seperti ini. Ya, silahkan Ibu, mungkin ada Bu Zahra, silakan Bu Yolanda, Bu Dwi, Apriliana, bisa. Boleh Ibu, ada... kira-kira ini gagasan pokoknya, gagasan utama atau gagasan pokok ya maksud saya atau topiknya apa ya? Gitu. Topiknya kira-kira apa? Topiknya apa kira-kira? Silahkan. Oh ini ada Miss Ina. Oke, silahkan Miss Ina. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya akan coba menjawab. Oh ya, saya Ina Putri Wulandari dari SMA Islam PB Sudirmando Bekasi. Menurut saya, gagasan pokoknya adalah keadaan ketika hujan. Mohon maaf Ibu, diulang sekali lagi tadi agak hilang suaranya. Oh ya. Gagasan utamanya adalah keadaan Kota Bandung ketika hujan. Keadaan Kota Bandung ketika hujan. Baik, ya. Jawaban. Selain itu ada yang lebih spesifik nggak Bu Ina? Karena saya masih belum menangkap gagasan yang betul-betul lagi dibahas kayak tadi. Boleh saya coba pada ilalang gitu. Boleh Mas atau Pak silakan. Pak Josafat dipersilakan. Ya. Ini menurut saya ini menggambarkan situasi di suatu jalan di Kota Bandung. Situasi di suatu jalan di Kota Bandung. Jawaban dari Pak Josafat. Ya. Baik Bu Ina dan Pak Yosef, saya masih kurang dapat fokusnya lagi. Gagasan utama itu gagasan pokok itu yang fokus dari paragraf ini. Ada lagi mungkin yang mau mencoba? Silakan Bapak Ibu. Sudah hampir ada tepat lagi? ya, tapi biasa bahasa Indonesia kan gitu. Ada yang hampir tepat, ada yang tepat ya, Mas Iko ya. Iya betul. Oke. Ayo, nggak apa-apa Bapak Ibu semua, kita di sini sama-sama belajar ya. Iya, sama-sama belajar betul. Tidak ada yang salah gitu kan. Jadi bisa. Ayo. Boleh Bu Ina lagi kalau mau coba yang lebih spesifik Bu, yang lebih fokus Bu mengenai apa gitu. Pasti Bandungnya dimasukkan, pasti ini Bandungnya dimasukkan. Tapi apalagi ya kira-kira? Bu Ina atau Pak Yosef mau menjawab sekali lagi? Bu Mariana tadi, Bu Supriyaning Tias boleh. Silakan Bu. Betul. Ya, saya coba lagi ya Pak. Boleh. Silakan Ibu Ina. Kekacauan Kota Bandung ketika hujan. Nah, ini udah mulai ada nih. Udah mulai ada diksi kekacauan. Ini yang saya suka nih. Karena betul tidak setiap kalimat ini menggambarkan situasi yang kacau. Betul nggak? Betul. Siapa yang mengatakan kalau gelap gulita itu nggak kacau? Kita kalau udah gelap gulita tuh pasti bawaannya, wah kenapa ini? Kenapa ini? Gitu kan. Jadi memang ya kalau pilihan kata kacau berarti kan maknanya negatif gitu kan ya.
Kalau saya bisa kita menentukannya kondisi mencekam. Nah, tadi kalau Pak Yosef sudah hampir betul itu, agak-agak nyerempet gitu ya kira-kira ya dengan maksud yang ada dalam paragraf ini. Jadi kalau saya itu kondisi mencekam di Kota Bandung. Tidak perlu dikatakan malam karena ini nggak ada kata malam kan. Tidak perlu dikatakan apa namanya langsung hujan karena hujan itu sebelumnya sudah ada petir, sudah ada gelap gulita. Jadi mungkin kalau di film-film science fiction gitu ya, science fiction itu kan kayaknya ini kondisi mencekam nih, akan terjadi sesuatu gitu. Nah, jadi kalau saya menyarankan pilihlah jawaban yang paling spesifik kalau nanti ada pilihan jawabannya Bu ya, Pak. Kondisi mencekam di Kota Bandung. Ini juga ada yang menjawab Kak Iya. dari Afi Sugio. Oh iya, kira-kira apa nih jawabannya Bu Afi ya, Bu Afi? Bu Afi, jawabannya Pak Polisi kesulitan menetirkan keadaan lalu lintas di Bandung yang sedang hujan lebat. Oh, kemudian baik. juga ada juga dari Bu Dwi Apriliana, itu menjawab suasana Kota Bandung saat hujan datang tiba-tiba. Baik, Seperti baik. itu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk jawabannya. Boleh saja Bapak Ibu menjawab seperti itu, tapi yang biasanya diarahkan dalam soal itu adalah jawaban yang lebih spesifik dan yang lebih mewakili seluruh paragraf, seluruh kalimat dalam paragraf maksud saya. Jadi kalau paragraf itu hanya dikatakan tentang hujannya, atau dikatakan tentang Pak Polisi, atau dikatakan tentang langitnya saja, tidak cukup menggambarkan seluruhannya. Sekali lagi, deskripsi itu kita harus mengambil sifat yang lebih umum. Ya, gagasan pokok juga begitu ya, mengambil yang umum ya, seperti itu. Nah, ini contoh paragraf tersebar Bapak Ibu, yang kalimat utamanya atau gagasan pokoknya nggak kelihatan langsung. Jadi nggak eksplisit yang seperti ini. Kira-kira seperti itu ya. Ini kalau Bapak Ibu praktisi soal UN ya, itu udah pasti ketahuan, aduh susah juga ya menentukan gagasan utama ya, gitu. Kalau seandainya kita nggak tahu fokusnya kemana gitu. Baik, itu kalau nanti ada yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau ditik di mana di ruang obrolan ya kalau katanya. Ruang obrolan sekarang istilah bahasa Indonesia. Ruang obrolan, Ruang obrolan. Baik, tadi kan berdasarkan apa Bapak Ibu? Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Nah, yang ini berdasarkan pola penalaran. Tadi sempat kita bahas ada silogisme, antimem itu deduktif, kemudian tadi yang udah sempat kita bahas kausalitas, generalisasi dan analogi itu pola penalaran induktif. Nah, jenis kedua ini, jenis paragraf yang dengan dasar yang kedua ini adalah jenis yang ada di UTBK khususnya di PU, penalaran umum. PU itu banyak sekali menggunakan silogisme. Cuma kalau saya ditanyakan silogisme ini harusnya gimana, karena menurut saya tidak semuanya menggunakan silogisme bahasa Indonesia, ada yang menggunakan rumus matematika dan sebagainya itu ya. Misalnya begini, kalau silogisme itu kan ada premis ya, kita bahas tentang premisan nih, waktu SMA masih ingat nggak pelajaran ini? Ya. Di ujian-ujian, oh iya saya masih ingat juga ya waktu saya ikut CPNS, banyak juga tuh silogisme yang keluar dalam soal bahasa Indonesia. Kan bahasa Indonesia masuk juga ya sebagai soal yang diujikan dalam CAT kalau tidak salah. Kemudian pada premis-premis yang ada itu kita harus menentukan satu simpulan. Nah, itu silogisme cirinya seperti itu. Premis itu terbagi atas apa? Premis umum atau mayor dan premis khusus atau minor. Dua premis itu nanti disimpulkan di yang ketiganya, kalimat ketiganya adalah disebut sebagai simpulan. Nah, ini kalau rumus-rumusnya ya, saya sebenarnya tidak terlalu suka rumus-rumus. Mungkin Bapak Ibu sekalian tertarik dengan ini. Kalau PU itu biasanya menggunakan kata semua atau seluruh, atau juga biasanya menggunakan kata sebagian. Hanya saja kalau bagi saya untuk fokus ke bahasa Indonesianya rata-rata menggunakan kata semua. Tidak menutup kemungkinan menggunakan kata sebagian A sama dengan B dan bla bla bla. Kemudian PK-nya kita ambil variabel C dan A. A-nya itu diulangi kembali. Ya. Lalu yang simpulannya atau S kita singkat, C sama dengan B. Jadi nanti kita
tinggal mencoret A dan A, tinggallah C sama dengan B. Nah, ini kalau dulu SMA-nya IPA pasti senang sekali dengan rumus-rumus seperti ini ya. Contoh begini, semua orang Islam, nih contoh saja ya, wajib melaksanakan salat. Ihsan adalah orang Islam. Kebetulan yang diambil contoh, C itu adalah ihsan. Dan kita tinggal mencoret kata apa? Kita mencoret kata semua orang Islam dan orang Islamnya. Tinggallah ihsan wajib melaksanakan salat. Seperti itu. Nah, ini contoh silogisme yang sederhana. Nanti ada silogisme yang bentuknya berupa kalimat kompleks ya, yang banyak klausa, ya 2 klausa sih biasanya atau 3. 2 sih kalau untuk silogisme biasanya 2. Lalu caranya seperti ini, kita tinggal coret-coret gitu ya, lalu kita ambil C sama dengan B. Seperti itu. Berikutnya adalah, saya menghilangkan anti-mem di sini. Oke. Sebentar, saya harusnya masih ada lagi satu. Oh, nggak ada ya. Tentang paragraf berdasarkan isi. Lupa saya menambahkan di sini. Belum saya masukkan. Oke, kita langsung saja ke materi yang berikutnya tentang koherensi dan kohesi. Jadi ada satu bagian yang ternyata luput saya masukkan di sini adalah paragraf berdasarkan isi. Kalau berdasarkan isi tadi yang saya jelaskan Bapak Ibu ya, kalau berdasarkan teori lama bukan teori K13, dia pakai di K13 maksud saya, bahwa berdasarkan isi itu ada pertama ada eksposisi ya, walaupun dalam K13 istilah eksposisi berubah ya menjadi tanggapan. Kemudian ada argumentasi, yang kedua, yang ketiga ada teks persuasi, lalu yang keempat dan kelima deskripsi narasi. Itu berdasarkan isi, artinya berdasarkan konten apa yang sedang dibahas. Nah, ini mohon maaf, anggap saja saya sudah masukkan, saya lupa, nggak hati-hati tadi mengeceknya. Oke, kita lanjut biar menghemat waktu. Berikutnya koherensi dan kohesi. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu mengajarkan kepada siswa-siswa kita bahwa setiap paragraf itu setiap kalimat dalam paragraf itu berkoherensi. Bahkan setiap paragraf dengan paragraf lainnya juga berkoherensi. Apa itu? Menurut kamus, koherensi adalah hubungan logis antar bagian karangan atau antara kalimat dalam satu paragraf. Apa itu kohesi? Kohesi itu alatnya, alat penghubungnya. Nah, saya menentukan 5, walaupun masih ada lagi sebetulnya kohesi yang lain. Dalam UTBK pernah keluar di 2019, UTBK 2019, bahwa ada jenis kohesi yang berkaitan dengan kata tunjuk, nama lainnya referensi. Lalu ada kohesi pengulangan kata, repetisi. Ada lagi kohesi kata hubung, nama lain konjungsi. Kata ganti orang, pronomina, dan elipsis. Biasanya dalam kohesi kata tunjuk menggunakan ini, itu tersebut di atas, itu namanya referensi. Jadi nanti kalau di soal bahasa Inggris misalnya kata itu ya kan, it's refers to apa gitu ya. It's dalam kurung kalimat 4, sentence 5 misalnya gitu kan. Itu refers to apa. Biasanya kayak gitu di soal bahasa Inggris. Di bahasa Indonesia juga sekarang sudah ada kata ini pada kalimat 4 merujuk pada gitu. Nah, itu biasanya berkaitan dengan kohesi yang ditunjuk ya. Lalu bisa juga pengulangan kata. Pengulangan berarti terjadi pada kalimat pertama diulang di kalimat kedua, diulang kalimat ketiga. Apa yang diulang? Berupa kata atau berupa frasa atau kelompok kata lah kira-kira. Nah, itu diulang-ulang. Itu namanya repetisi. Itu cirinya biasanya yang kita ambil bukan itu dan ininya saja, tapi memang ada kata pembangunan yang diulang. Pembangunan nasional, di kalimat keduanya lagi pembangunan itu atau pembangunan nasional itu, biasanya seperti itu. Lalu kata hubung juga termasuk bagian dari kohesi. Ini justru malah penting, bahwa kita mengetahui, kata hubung pertentangan, akan tetapi, namun, sementara itu menjadi kohesi yang sangat menentukan sebuah paragraf, gitu ya. Lalu ada kata dia, kata mereka, itu sebagai kohesi pronomina, dan yang terakhir adalah bentuk elipsis. Elipsis ini keluar jawabannya ada elipsis, tapi di soalnya tuh jarang sekali ada, gitu ya. Pertanyaan yang soalnya elipsis. Baik. Di sini ada contoh Menteri Perdagangan membuat kebijakan baru atas industri impor. Menteri Perindustrian juga. Nah, ini memang jarang sekali kalau saya ambil dari koran ini.
dari koran atau saya ambil dari internet gitu ya. Juganya itu menyatakan ada kebijakan baru yang dibuat juga sama Menteri Perindustrian. Kira-kira ini bentuk elipsis Bapak Ibu yang terakhir yang paling bawah. Gitu. Lalu ada istilah referen dan referensi. Referensi itu adalah hubungan antara referen dan lambang yang mewakili keduanya. Biasanya digunakan referen itu kata atau istilah bentuknya, atau kata ganti, atau kata hubung. Referen ini biasanya berupa kata yang ditunjuk gitu aja sebetulnya. Misalnya kata ganti mereka, ini namanya referen. Agak mirip dengan yang ini ya Bapak Ibu ya, kata tunjuk sebetulnya. Ini penjelasan tambahan dari referensi. Seperti itu. Ya. Nah, gimana kalau ada pertanyaan, kata ganti mereka pada kalimat 13 merujuk kepada. Nah, cara jawabnya bagaimana? Carilah jawaban yang mengerucut pada gagasan pokok atau pembahasan isi teks. Tadi kita sudah sempat membahas gagasan pokok, mungkin masih ada yang belum puas, saya yakin itu ya. Nanti kita akan bahas ulang. Lalu pernyataan yang sesuai dan kalimat yang sumbang. Pernyataan yang sesuai, ya pasti pernyataan itu. Nah, ini tadi saya yang saya katakan kepada Bapak Ibu, kalau sesuai enggak sesuainya itu dilihat dari apa sih? Ternyata nggak cukup dilihat dari subjek dan predikat atau hal yang dibahas dalam kalimat, dalam paragraf gitu ya. Kan jawabannya itu A, B, C, D, E-nya kita suruh ngecek ke kalimat berapa di atas gitu. Ternyata Bapak Ibu, yang perlu dilihat tuh dalam paragraf itu ada kata bantu, kata kerja nggak? Ada adverbia yang salah nggak? Yang berbeda nggak gitu? Jadi yang dicek itu adverbianya. Yang dicek itu misalnya di atas itu ada kata belum terjadi. Nah, di pilihan jawaban nggak ada kata belum, tapi diganti tidak. Tidak sama belum itu beda loh Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak terjadi, salah itu. Karena di atas dikatakan belum terjadi. Kalau belum terjadi berarti menyatakan ada kemungkinan terjadi. Ya, akan ya bisa jadi. Gitu. Lalu apalagi misalnya contoh di dalam teks itu ada kata mencapai misalnya, bisa mencapai 50 juta misalnya. Harga motor itu bisa mencapai 50 juta. Dalam jawaban kita katakan harga motor itu 50 juta, salah. Karena kata mencapai itu berarti kan tidak sampai 50 juta gitu. Mencapai itu konteksnya bisa 49 juta sekian atau bahkan konteks kalau mencapai itu berarti 50 juta tapi tidak lebih. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi nanti kalau dikatakan ada yang lebih dari 50 juta atau kisaran 51 juta itu udah nggak masuk. Jadi pernyataan yang sesuai selain dari adverbianya juga dilihat dari kata, diksi artinya. Diksi seperti apa. Lalu ada kalimat sumbang. Kalimat sumbang itu cari satu kalimat yang tidak berhubungan dengan gagasan. Saya ada contoh nggak ya? Nggak ada contoh. Sini. Kalimat sumbang itu bagaimana? Misalnya di satu paragraf sedang berbicara misalnya kesenian Betawi bla 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 bla, dikasih contoh Gambang Kromong misalnya ya, atau Lenong misalnya. Terus tiba-tiba ngomongin masyarakat di suatu misalnya di Setu Babakan misalnya sangat menyukai Gambang Kromong. Lah kok tiba-tiba ngomongin suatu masyarakat? Enggak dong, kan kita lagi ngebahas kesenian Betawi. Jadi memang lihat lagi jenis paragrafnya apa. Kok tiba-tiba ada argumentasi masyarakat Setu Babakan suka sama Gambang Kromong gitu, nggak sesuai lah kira-kira seperti itu. Nah, itu namanya kalimat sumbang. Jadi apabila ada satu kalimat yang tidak berkesesuaian dengan satu paragraf tersebut. Simpulan, bagaimana menentukan simpulan? Bapak Ibu, menentukan simpulan itu sebenarnya sangat mudah. Menurut saya, kembalikan lagi ke gagasan pokok. Jadi gagasan pokoknya sedang berbicara apa, itulah simpulannya. Pak, apakah simpulan itu bisa secara eksplisit? Bisa. Ada juga yang jawabannya nanti secara implisit. Jadi kita menentukan yang tidak tertera dalam paragraf tersebut. Itu implisit. Dan sifatnya bisa diprediksi. Itu mengenai paragraf, ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Ada Kak, nih dari Bu Marliana, cuma tapi agak mundur nggak apa-apa ya. Jadi boleh. Jadi ide pokok pada paragraf atau narasi deskripsi itu bisa dikatakan simpulan? Baik. Apakah saya bantu jawab ya? Apakah ide pokok dalam sebuah paragraf itu bisa dikatakan simpulan? Bisa. Salah satunya begitu. Kalau ide pokoknya itu kita pilih sebagai simpulan, memang tidak secara implisit ya, Bu Marliana ya.
secara implisit. Artinya memang pertanyaannya itu di dalam paragraf pernyataan simpulannya nggak ada gitu. Di dalam paragraf pernyataan simpulannya nggak ada. Otomatis kita ngeceknya kemana? Ke ide pokok Bu Marliana. Seperti itu. Sudah menjawab Ibu Marliana atau ada yang mau ingin ditanyakan kembali? Boleh Bu Marliana kalau memang ada yang mau ditanyakan lagi. Terima kasih, cukup Pak. Baik. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang lain lagi gitu. Nah, seperti tadi juga nih menyambung dari Bu Mariana juga kan dibilang kalau misalkan kalimat utama atau ide pokok itu kan selalu kalau nggak kalimat satu, kalimat terakhir kayak gitu, dan ternyata sekarang tidak hanya di kalimat ke-1 atau kalimat terakhir, tapi juga bisa di kalimat kedua. Bahkan juga waktu itu saya juga pernah menemukan Kak, referensi ini itu juga tidak harus selalu di belakangnya, tidak harus selalu di kalimat yang belakangnya, bahkan bisa 2 kalimat sebelumnya seperti itu untuk jawabannya. Seperti itu. Kemudian juga, iya betul. Jadi tidak harus langsung di kalimat sebelumnya persis ya. Betul. Iya. Dilengkap ya kalimat sebelumnya ya, Pak. Betul, soalnya kan mungkin karena siswa itu sudah tahu patokannya ya, jadi tanpa mereka membaca langsung saja menjawab kalimat sebelumnya. Itu. Jadi sebelumnya itu apa? Nah, itu yang akhirnya menjebak siswa itu sendiri kayak gitu. Apalagi yang soal UTBK yang baru ini juga kayak sesuai tidak sesuai. Itu juga biasanya kan yang sesuai pasti ada di bacaan dong gitu. Yang nggak sesuai pasti ada di bacaan. Nah, tetapi seperti yang Kak Ridwan juga bilang tadi, ternyata untuk yang sekarang ada semua. Nah, otomatis kan siswa bingung nih loh, kok ada semua gitu kan. Terus. Betul. Taunya di sini, gejrnya di sana, ya kan. Nah, itu juga perlu mendapat perhatian juga gitu. Jadi pakem-pakem yang mungkin dulu masih bernama SBM ya, SBMPTN, kemudian masih kemampuan umum ya kalau dulu kan. Nah, kalau sekarang kan udah skolastik lah, kemudian pengetahuan umum lah, apa segala macam. Nah, itu mungkin penalaran ya. Penalaran umum, mohon maaf. Nah, itu juga perlu ditekankan lagi nih ke siswa, jangan sampai siswa karena udah bosen mungkin kan dari dulu pokoknya awal akhir kemudian langsung di kalimat sebelumnya, malah menjadi salah atau malah menjadi kesulitan gitu pada saat nanti menjawab, khususnya untuk soal TPS UTBK kayak gitu. Nah, mungkin ada lagi yang mau bertanya mungkin, soalnya nih ada banyak ya, ada 26 peserta. Tadi saya cuma sebagai ini aja, pemantik gitu. Siapa tahu ada lagi nih yang menemukan soal-soal lainnya gitu kan, yang mungkin pakem-pakem dulu udah tidak bisa diterapkan lagi kayak gitu. Ini kelihatan soal dari saya, Mas Iko? Baru pennya aja, belum ada soalnya Kak. Oh, belum ada. Oke, sebentar. Ya, berarti share semua ya. Yang ini bagaimana? Sudah? Nah, ini sudah. Bapak Ibu bisa melihat paragraf ini ya? Mohon maaf. Agak kecilan atau cukup ya? Kecilan nggak? Masih kok di situ? Mungkin agak di zoom lagi aja Kak. Agak di zoom ya. Ini kekurangannya pen tuh gitu memang, sebentar ya. Iya. Jadi 120% mungkin. Ini dia kekurangannya pen adalah tidak bisa, bukan tidak bisa ya. Coba saya cek dulu deh. Sebentar ya, ini kenapa ya? Sebentar. Kita dulu. Atau mungkin dibacakan saja juga tidak apa-apa kan. Nanti yang kalau saya sih terlihat sih. Cuma mungkin kalau Bapak Ibu ada yang tidak terlihat nanti bisa dibacakan saja sambil menyimak gitu. Bentar, saya lagi upayakan agak besar sedikit. Oke. Nah, itu jeleknya Zoom kalau pen saya kalau pakai pen ini nggak bisa lebih besar. Bentar. Nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa ya.
Nggak terlalu besar, jadi Bapak Ibu bisa memperbesar di layarnya sendiri kali Bapak Ibu ya. Iya betul. Iya, Atau menyimak biasanya di aja layarnya pada saat sendiri. dibacakan. Iya, baik. Minta tolong diperbesar di layar Bapak Ibu sendiri ya, karena kalau pakai pen memang 100%, kemudian kalau kita zoom in lagi, lihat Bapak Ibu ya, jadinya 200, nggak bisa 150. Iya. Oh, iya, baik, ini saya biasa pakai ini juga untuk mengajar para siswa. Analisis paragraf, misalnya kita menentukan bagaimana letak kalimat utama, bagaimana saya mengajarkan untuk menentukan judul misalnya. Oh ya, tadi judul belum sempat dibahas ya. Sekalian di sini saja ya. Jadi misalnya teks ini ya, silakan disimak baik-baik. Salah satu kajian yang dibahas oleh psikolinguistik adalah tentang pemerolehan bahasa yang terjadi pada diri manusia sewaktu kecil. Hal inilah yang terus dikaji oleh beberapa ahli bahasa, salah satunya adalah Profesor di Unika Atmajaya, Sunyono Darjo Wijoyo, maksud saya, dengan bukunya yang berjudul Eca, Kisah Pemerolehan Bahasa Anak Indonesia. Beliau memaparkan proses pemerolehan bahasa anak, khususnya bahasa Indonesia. Di Indonesia, ini adalah buku pertama tentang psikolinguistik yang ditulis langsung oleh orang Indonesia yang membahas pemerolehan bahasa anak. Padahal, perlu diketahui bahwa di negara-negara maju telah banyak buku tentang penelitian semacam ini. Bahkan lebih mendalam dan jelimet. Intinya, perkembangan psikolinguistik kita berlari dengan lamban. Bapak Ibu bisa melihat bahwa paragraf ini kayaknya banyak banget yang dibahas. Tapi kita harus cari fokus, supaya kita bisa menentukan yang mana gagasan pokoknya. Ada yang bisa jawab kira-kira gagasan pokoknya apa? Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin mencoba menjawab? Gagasan pokok ya Kak yang ditanyakan ya. Iya, betul sekali. Gagasan pokoknya gagasan apa? Pokoknya apa? Mungkin masih membaca lagi Kak. Karena kan Boleh silakan. Ya, silakan Pak Josafat. Ya, boleh saya coba ya. Silakan. Ya, Pak Josaf ya, silakan. Ini menurut saya ini gagasan pokoknya adalah soal pemerolehan bahasa pada usia dini manusia sewaktu kecil. Itu. Tapi saya juga melihat ada gagasan pokok yang lain itu dan perkembangan psikolinguistik yang lamban di Indonesia. Apakah mungkin ada dua gagasan pokok di dalam satu paragraf? Dua gagasan pokok yang berbeda ya, bukan yang berupa campuran tadi ya, Pak Yosef ya? Iya. Ya, baik. Terima kasih. Bapak mengajar di SMA mana, Pak? Atau di SMP? Oh, saya di Politeknik. Di mana, Pak? Boleh tahu? Di Pontianak. Di Pontianak, baik. Iya. Baik, Bapak berarti pengajar MKDU Bahasa Indonesia salah satunya, Pak ya? Kebetulan saya mengajarkan bukan bahasa Indonesia, saya hanya tertarik saja pada... Oh, tertarik, baik. Iya. Baik. Ya. Oh, ini luar biasa ini. Yang bidangnya non bahasa Indonesia, tapi berminat sekali untuk membahas bahasa Indonesia ya. Terima kasih Pak Yosafat ya. Jadi begini, dalam satu paragraf itu, kalau dalam pertanyaan gagasan pokok yang diarahkan soal itu pastinya hanya satu, Pak. Mengapa hanya satu? Karena dalam paragraf itu sendiri juga memang yang dibahas sebenarnya cuma satu hal. Apa yang dibahas? Pemerolehan bahasa anak kah? Atau konteksnya psikolinguistik? Bapak Ibu pasti tahu ya psikolinguistik ya, atau psikologi bahasa ya. Yang dibahas ini psikolinguistiknya, atau yang dibahas pemerolehan bahasa anaknya? Coba silakan dijawab dulu supaya kita tidak kehilangan fokus. Pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa, lalu berarti kita akan fokus ke pemerolehan bahasa. Baik, kita uji yuk. Silakan kita lihat di sini. Hal inilah yang terus dikaji oleh beberapa ahli bahasa. Apa yang dikaji? Psikolinguistiknya atau pemerolehan bahasanya?
Pemerolehan bahasa. Baik, bahasa. Lalu dengan bukunya yang berjudul Eca itu ya, beliau memaparkan proses pemerolehan bahasa. Betul, di sini ada pemerolehan bahasa lagi ya. Baik. Lalu di Indonesia di kalimat berapa ini? 1, 2, 3, 4. Yang keempat ya, ini 4 yang di Indonesia. Ini adalah buku pertama. Ini fokusnya kemana? Ini buku ya. Buku Eca. Buku Eca, Ya. betul. Eca, kisah pemerolehan bahasa. Baik. Ya. Lalu di kalimat kelima, padahal perlu diketahui bahwa di negara-negara maju telah banyak buku tentang penelitian semacam ini. Penelitian apa Bapak Ibu? Penelitian pemerolehan bahasa. Bahkan lebih dalam dan jelimet. Intinya, perkembangan psikolinguistik kita berlari lamban. Kenapa kalimat ini, apakah kalimat ini jadi kalimat sumbang? Oh, tentu tidak. Kalimat ini sudah dicek dan memang ini tidak sengaja disumbangkan gitu ya, tidak ternyata bukan disumbangkan, dibuat berbeda gitu enggak, masih berhubungkan gitu ya. Cuman pertanyaannya kok tiba-tiba kalimat terakhir ngomongin psikolinguistik ya? Gimana tuh Bapak Ibu? Gagasan pokoknya yang dibahas sebenarnya psikolinguistik atau pemerolehan bahasa? Pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa. Baik. Memang kalau dilihat dari kata ini, hal inilah, kemudian buku yang dibahas pemerolehan bahasa ya. Begitu ya Bapak Ibu ya? Iya. Tapi jangan dilupakan. Jangan dilupakan bahwa di sini ada konteks suatu kajian yang dibahas. Ya kan? Suatu kajian yang dibahas. Paragraf kalimat 2 ini yang memberikan contoh. Ya kan, memberikan contoh yang dikaji beberapa ahli bahasa. Berarti bukan beberapa ahli psikolinguistik. Fokusnya ke sini ya, ahli bahasa itu umum atau linguis. Ya, lalu dengan bukunya yang berjudul Eca, sebenarnya ini buku-buku apa? Bukan buku pemerolehan bahasa secara spesifik, secara khusus, tapi buku psikolinguistik. Bukunya Profesor ini sih, Sunyono ya. Kemudian beliau memaparkan tentang proses pemerolehan bahasa memang. Di Indonesia, ini adalah buku pertama tentang psikolinguistik. Nah, yang dibahas ini buku dari Eca, Kisah Pemerolehan Bahasa. Padahal perlu diketahui di negara maju telah banyak buku. Nah, sekarang saya tanya, kalau ngomongin buku, ngomongin perkembangan, apakah ini pembahasannya proses pemerolehan bahasa? Atau pemerolehan bahasa? Apa yang dibahas benar-benar pemerolehan bahasa, Bapak Ibu? Bukan. Nah, kejebak kan? Saya juga ketika membaca paragraf ini kejebak bukan main ini. Udah terperosok banget saya ke pemerolehan bahasa. Mengapa Bapak Ibu? Yang dibahas kalau pemerolehan bahasa, pasti kalimat-kalimat pendukungnya adalah pemerolehan bahasa. Pasti yang dibahas-bahas berikutnya adalah pemerolehan bahasa. Bagaimana proses pemerolehan bahasa, bagaimana pemerolehan bahasa anak, misalnya kayak gitu. Padahal ini masih kulit luar. Salah satu kajiannya memang pemerolehan bahasa. Kalau saya ini tidak kepada pemerolehan bahasa, tetap kita akan membahas psikolinguistiknya. Gitu. Ini akan membahas psikolinguistiknya. Bagaimana salah satu kajian psikolinguistik pemerolehan bahasa itu dibahas di Indonesia. Karena bisa jadi kalau kita nggak tahu tentang psikolinguistik, berdasarkan informasi dalam paragraf ini saja, bahwa kita tuh masih ketinggalan. Pemerolehan bahasa anak di Indonesia beda banget ketika kita tahu bagaimana anak-anak di Australia belajar bahasa. Anak-anak di Jepang misalnya belajar bahasa mereka sendiri. Nah di Indonesia itu masih ketinggalan. Kalau sekarang udah maju ya, alhamdulillah ya. Udah maju ya. Jadi fokusnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu fokus ke pemerolehan bahasa, Bapak Ibu keliru, terjebak dengan fokus ke pemerolehan bahasa. Ternyata tetap yang dibahas adalah perkembangan Psikolinguistik. Gitu, yang dibahas psikolinguistik Bapak Ibu. Karena yang diambil dalam seluruhannya ini adalah kajian tentang psikolinguistik. Kajian tentang psikolinguistik. Seperti itu. Jadi kalau saya mau lebih spesifik lagi bagaimana? Kalau saya mah pakai kata kajian. Karena di dalamnya ada pemerolehan bahasa anak, kajian psikolinguistik,
di Indonesia ya bisa dikatakan berlari lamban atau misalnya masih tertinggal juga bisa kita ganti. Kadang-kadang Bapak Ibu kata-kata lamban ini di dalam jawaban nggak ada. Kadang-kadang dalam jawaban diganti dengan misalnya masih tertinggal. Diganti secara sinonim gitu ya. Gitu. Boleh, ini mirip-mirip dengan kalimat terakhir, masih boleh sekali. Jadi jenis paragrafnya apa berdasarkan letak kalimat utama. Dan ini bukan deskripsi Bapak Ibu. Jelas ini bukan deskripsi. Ini adalah argumentasi. Ya kan? Argumentasi, lalu argumentasi letaknya di mana? Bisa di awal, bisa di akhir sebetulnya. Cuma biasanya kalau argumentasi diarahkan di akhir. Gimana sih ternyata pembahasan sebenarnya perkembangan psikolinguistik kita ini udah pasti merujuk kepada psikolinguistik Indonesia. Gitu. Berlari dengan lamban. Kalau saya merujuk bahwa gagasan pokoknya tidak membahas pemerolehan bahasa. Sekali lagi, misalnya seperti Ibu Ina, Pak Yosefat mungkin masih belum sesuai gitu ya. Cuman coba dicek sekali lagi, apakah dalam paragraf ini dibahas mengenai pemerolehan bahasa anak atau pemerolehan bahasa? Dibahas nggak? Diulang-ulang sih iya memang, gitu ya, diulang-ulang aja. Halo, suara saya masih terdengar, masih kok? Ya, masih terdengar kok, Pak. Oh, masih. Ini juga Bu Dwi Apriliana juga menjawab nih di kolom obrolan nih, perkembangan psikolinguistik di Indonesia. Iya, boleh seperti itu. Boleh secara ambil perkembangan psikolinguistik, tapi kalau saya sih biasanya saya mau fokuskan gitu. Kalau memang ada yang lebih fokus, nanti pada pilihan jawaban cari yang konteksnya masih lamban, Bu. Masih tertinggal atau apa, dengan kata-kata tertinggal atau lamban. Itu memang diakui dalam paragraf ini kan? Coba diulang-ulang, dibaca sekali lagi. Sepertinya ini masih awal bagi penelitian psikolinguistik gitu ya, buku pertama lagi kan. Lalu diisinya di dalam buku Pak Sunyono ini tentang pemerolehan bahasa anak. Kalau Bapak Ibu pernah belajar psikolinguistik di universitas, di jurusan dulu ya, pasti memang yang dipakai salah satu buku psikolinguistik Indonesia adalah buku Pak Sunyono. Gitu. Kira-kira seperti itu ya kalau mau di luar konteks. Di dalam konteksnya, kita nggak boleh keluar konteks. Misalnya, kita bahas memang di sini adalah gagasan pokoknya psikolinguistik kita bergerak lamban atau berlari lamban. Ada yang mau bertanya lagi, misalnya menentukan gagasan pokok yang sering terjebak-jebak ini kita? Ya. Belum ada pertanyaan Belum berikutnya? ada. Bu Ria mungkin, atau Bu Rima, Bu Yolanda, Bu Indri, banyak nih ya. Ada Kak Ines, Indiana. Izin, Bapak. Ya, silakan. Ya, saya Dwi Apriliana dari SMK Negeri 1 Samboja, Kalimantan Timur. Kebetulan saya bukan mengajar di bidang bahasa Indonesia tapi kimia, hanya saja kemarin sempat mengikuti workshop AKM. Ternyata di situ kita juga dibekali materi untuk literasi, terus numerasi. Jadi saya merasa tertarik untuk ikut bahasa Indonesia ini gitu loh. Ternyata memang susah dalam menentukan paragraf apa gagasan-gagasannya itu. Untuk belajar ini pun ternyata masih sangat bingung untuk menentukan gagasan utamanya itu, Pak. Iya, jadi ada itu masih kesan Ibu ya, kesan Ibu. Terus kira-kira ada pertanyaan nggak, Bu, dari Ibu bagaimana? Apa dari kesan itu ada pertanyaan mungkin yang mungkin Ibu mau sampaikan? Untuk ini sih Pak, paragraf yang campuran dengan paragraf tersebar itu Pak. Itu seperti ini, kalau kita diberikan paragraf itu hampir-hampir mirip ya Pak ya, untuk campuran dengan tersebar. Jadi untuk baik, terima kasih. Iya. Itu aja Pak, terima kasih. Ibu Dwi dari Kaltim, terima kasih. Ibu sebagai pengajar kimia atau Pak Yosefat tadi sebagai pengajar politeknik yang tidak bidang yang non bahasa Indonesia begitu ya.
ini saya sangat bangga ya, kita cukup sangat bangga, bukan cukup lagi, sangat bangga bahwa Bapak Ibu di lintas bidang ini menikmati gitu ya, atau ingin atau punya perhatian lebih gitu ya. Bapak Ibu begini, kalau gagasan utama dalam paragraf campuran tentu jelas tadi saya katakan di akhir adalah pengulang atau penegas dari yang awal. Jadi memang pencampuran itu Bapak Ibu, terutama Ibu Dwi, harus dipisahkan. Awal dan akhir itu sama. Dan akhir itu penegasan dari yang awal. Itu campuran. Kalau yang berupa tersebar, lain cerita Bapak Ibu. Itu dikaitkan dengan naratif atau deskriptif. Biasanya yang disajikan paragrafnya adalah paragraf cerita atau gambaran suasana kah, gambaran tempat, seperti itu. Itu kalau yang tersebar. Seperti itu Bu Dwi. Jadi sebenarnya sih kalau mau dibaca lagi nggak sulit-sulit banget gitu ya menurut saya. Dilihat lagi, kadang kita memang butuh fokus ya, butuh konsentrasi 2-3 kali. Tapi kalau ada yang cuma sekali baca, langsung jawab tuh, langsung kejawab tuh sepertinya. Itu Bu Dwi jawaban saya, jadi berbeda antara yang campuran dengan yang tersebar. Iya, Bapak. Cara menentukan. Iya, terima kasih banyak Pak atas jawabannya, Pak. Sama-sama Bu Dwi Apriliana. Mungkin yang lain ada lagi yang mau bertanya? Ya, betul. Yang lainnya mungkin sekedar pengetahuan, AKM itu asesmen kompetensi minimum ya Kak ya, yang tadi. Yang tahun depan oleh Pak Menteri. Iya, betul. Jadi pengganti UN itu adalah AKM yang tadi disampaikan sama Ibu Apriliana. Jadi AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum gitu, yang nantinya akan diujikan di kelas-kelas tengah ya kalau tidak salah. Maksudnya buat gambaran umum aja, siapa tahu ada yang belum mengetahui kayak gitu. Dan tadi kan juga Karitin sempat lupa ya akronimnya. Nah, itu sudah terjawab. AKM ya. AKM, betul. Salah satu bagian dari kompetensi yang dicapai adalah kompetensi bahasa Indonesia kalau tidak salah ya. Kompetensi literasi. Betul. Literasi, kan literasi ada banyak ya, ada numerasi, ada apa, betul. Berarti ya untuk bahasa Indonesia harus sedikit berbangga ya kayak, karena ternyata sekarang sudah tidak hanya bahasa Indonesia saja, tetapi juga sudah mulai dilirik juga gitu ya dengan bidang-bidang lain kayak gitu, karena adanya AKM itu tadi. Kayak gitu. Tipe-tipe soalnya pun juga kan. Saya sebenarnya begini, Mas Iko. Kemarin itu waktu pandemi bulan Maret gitu ya, saya sempat sudah tidak punya harapan gitu. Sepertinya UN sudah dihapuskan, nanti ujian masuk perguruan tinggi juga kayaknya nggak ada bahasa Indonesia. Masa pandemi ini pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan, bekerja sama dengan yang menguji itu kemarin LTMPT ya, LTMPT memutuskan ujiannya itu hanya tes potensi skolastik, tidak ada tes kemampuan PA atau apa? TKPA, tes kemampuan. Saya lupa. Yang IPA potensi akademik. Potensi akademik. Terima kasih Ibu, TKPA. Terima kasih, Bu. Jadi mengapa akhirnya yang dipilih nggak TKPA? Toh mau jadi dokter kan yang dites harusnya fisika, kimia, biologi kan. Yang mau jadi diplomat di kuliah di HI yang dites harusnya bagaimana ekonominya, sejarahnya kan gitu ya. Ternyata kenapa yang diuji oleh pemerintah adalah TPS-nya. Sekali lagi saya tidak ingin berpendapat, pemerintah tuh gini, pemerintah begini, saya nggak mau pendapat. Saya pikir hanya, berarti yang akan dites adalah kemampuan skolastik saja. Jadi kemampuan membaca, kemampuan bernalar, kemampuan untuk menghitung secara umum, begitu. Kalau yang saya tangkap, karena kalau pada akhirnya semuanya serba digital, harusnya kan dua-duanya diuji, Bapak Ibu ya. Uji hanya TPS, tanda-tanda saya besar gitu ya. Dan sekali lagi bahasa Indonesia di porsi yang cukup diperhitungkan tuh Mas Iko dalam seperti itu. Bahkan sangat besar Kak, karena kan kayak model-model matematika, kimia itu juga bisa jadi soal bacaan nantinya kan, seperti itu. Jadi memang tidak hanya kemampuan menggunakan rumus, tetapi juga harus membaca teks dengan baik dan benar pun juga itu
dibutuhkan, walaupun bukan pada soal bahasa Indonesia, ya kan. Bahkan untuk yang seperti tadi Kak Ridwan bilang, untuk tes CPNS sekalipun, gitu kan, itu pun juga kan Iya, betul bahasa sekali. Indonesia masih, gitu kan, apalagi teksnya panjang sekali, gitu kan, kalau memang Betul, sudah betul. mengikuti tes CPNS dengan komputer yang tidak begitu besar, menurut saya yang tidak menggunakan kacamata aja agak harus berhati-hati gitu kan, terutama Iya, betul. untuk Bapak Ibu yang ada apa namanya, harus lebih ekstra berkonsentrasi gitu kan, karena kan kita Betul. terbiasa dengan teks yang sudah di print gitu kan, kemudian ke digital. Kalau anak-anak sekarang kan kalau memang dari kecil sudah terbiasa digital, jadi kan tidak masalah untuk tesnya Iya. menggunakan laptop, HP dan sebagainya gitu. Terus juga mungkin Tambahan ini lagi nih Mas Iko untuk Bapak Ibu sekalian. silakan. Jadi Sabtu lalu saya mengikuti sosialisasi gelombang kedua UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia Bahasa gitu ya. Indonesia, betul. Dan dahsyatnya buat saya adalah ketika pada seksi membaca itu seksi keberapa ya? Ke 1, 2, 3, 1 itu mendengarkan, 2 merespons kaidah, yang ketiga itu adalah membaca. Wah, dahsyat banget buat saya. Ketika saya tahu bagaimana menentukan gagasan pokok, ketika saya tahu apa yang sedang kita pelajari hari ini itu di UKBI itu susahnya bukan main, Mas Iko, ya kan? Ya tapi bersyukur saya masih masuk peringkat kedua tuh ya, masuknya ke alhamdulillah. Tapi rahasia ya, gitu ya. Karena saya berpikir kita harus meningkatkan kompetensi membaca ini, Mas Iko. Gitu, karena yang dibahas dalam UKBI salah satunya minggu lalu. Bapak Ibu silakan nanti kalau Kemendikbud mungkin bisa nanya ke Mas Iko kapan gelombang 3 dibuka sosialisasi UKBI. Dari semua jurusan Bapak Ibu, dari semua profesi bisa ikut Bapak Ibu. Dan kita tuh dites seperti halnya TOEFL gitu. Kira-kira bahasa Indonesia kita udah sampai mana sih gitu. Itu seru banget, dahsyat banget. Saya ikut gelombang 2 kemarin bukan hari Sabtu, mohon maaf, hari Senin 19 Oktober. Jadi masih minggu ini juga. Masih minggu ini juga saya ikut. Gitu. Dan betul-betul kita penting sekali ternyata mengetahui gagasan pokok, mengetahui pernyataan yang sesuai dengan teks, nggak sesuai dengan teks gitu. Betul sekali. Jadi meskipun kita dari kecil sudah berbahasa Indonesia, tapi ternyata pada saat dihadapkan dengan teks, kita terkadang masih bingung juga gitu ya, bagaimana cara menentukan, dan kebanyakan juga karena panjang juga banyak yang jadi tidak fokus gitu kan Kak ya, dengan teksnya seperti itu ya kan, belum terbiasa dengan teks-teks panjang kayak gitu. Dan apalagi kalau tidak salah dengar gitu kabarnya gitu kan, UKBI ini juga nantinya akan menjadi salah satu bagian dari AKM ini seperti itu. Wah, nanti ada di dahsyat sekolah seperti itu, dan itu dengar-dengar ya, cuman belum tahu realisasinya itu kapan. Cuma otomatis kan yang seperti tadi Kak Ridwan bilang gitu, Kak Ridwan saja kesusahan gitu kan untuk menjawab soal UKBI gitu kan. Waktu terus kesusahan. Itulah yang dirasakan oleh anak-anak didik kita ya. Bapak Ibu, itulah yang dirasakan oleh anak didik kita. Anak didik kita itu mungkin dari segi pemahaman boleh jadi baru mereka mengetahui hal-hal yang seperti ini yang Ibu jelaskan nanti. Kan saya memberikan berbagi ilmu lah, bukan memberikan, saya mungkin masih di bawah Bapak Ibu. Lalu ketika mereka yang menjadi peserta saat ujian, saat ikut tes AKM, Bapak Ibu nanti juga akan merasakan ternyata susah ya gitu ya. Tapi Bapak Ibu harus meyakinkan ke peserta didik Bapak Ibu sekalian bahwa ketika Ibu berikan konsep, jangan Ibu berikan cara cepat. Jadi Ibu berikan konsep. Kenapa gagasan pokok itu bentuknya memang harus fokus. Yang namanya gagasan itu ide. Yang namanya gagasan itu apa yang sedang dibicarakan. Jadi fokusnya kemana? Nah itu gagasan kalau saya. Jadi bukan hal umum, tapi memang hal yang satu kata atau satu frasa nanti dia akan dikembangkan di dalam paragraf itu. Entah itu dikembangkannya dengan diulang-ulang kata itu atau merujuk kembali ke kata itu. Nah itu yang disebut dengan gagasan pokok. Kalau saya gitu, menjelaskan gagasan pokok. Jadi saya nggak mau cara cepat, udah di kalimat satu aja nak. Jawab aja di kalimat 1A, jangan kayak gitu Bapak Ibu. Jawab di kalimat 5E, jangan kayak gitu. Itu mah saya dulu udah terasa agak sedih ya, guru bahasa Indonesia saya di SMA misalnya ngajarin kayak gitu. Aduh, konsepnya
harus diajarkan dulu. Kenapa sih? Kenapa di kalimat 2? Oh, karena kalimat satunya itu masih berupa retorika, kalimat tanya, atau kalimat satunya itu dipertentangkan di kalimat 2. Kalimat 2-nya pakai sementara itu. Nah, itu secara kebahasaan itulah yang akan dibahas. Aspek kebahasaannya pakai sementara itu mencirikan bahwa ada gagasan utama di paragraf 2, gagasan pokok di kalimat 2 maksud saya. Nah, konsepnya yang diajarkan kepada peserta didik kita. Gitu. Kadang mohon maaf Bapak Ibu yang non kebahasaan kadang mengesampingkan yang namanya konjungsi, mengesampingkan yang namanya adverb gitu, adverbia seperti sudah, belum. Itu dalam bahasa Indonesia tuh wah penting banget. Kita memahami dan kita akhirnya nggak salah untuk menyimpulkan. Itu yang terjadi hari ini, literasi kita kenapa masih dianggap lemah karena kita masih menyepelekan hal-hal teknis seperti aspek kebahasaan, konjungsi, seperti aspek kebahasaan tadi saya katakan adverbia gitu, adverbia seperti itu. Ya. Gitu Bapak Ibu. Ya, setuju banget sih saya sama Kak Ridwan juga nih gitu kan. Sambil menunggu yang ada yang mau bertanya juga nih. Ada yang mau berkomentar boleh memang, Bapak Ibu. Betul. Itu sekarang itu jadi bukan lagi kemampuan anak yang nantinya kalau saya baca-baca nih gitu kan, kalau di AKM dari penjelasannya itu adalah nantinya adalah pemerataan sekolah kan. Jadi nanti yang diambil itu adalah sekolah gitu. Nah, kalau sekolahnya bagus, otomatis kan, apalagi nanti katanya kan samplingnya tuh random ya. Jadi anak-anak yang diikut sertakan kan juga tidak semua seperti itu kan, dan itu merepresentasikan sekolah, otomatis juga nanti merepresentasikan guru seperti itu kan dalam mengajar seperti, dan itulah juga gunanya tadi seperti kata Kalipan bilang gitu kan, untuk mengajarkan konsep tidak hanya cara cepat seperti itu. Dan itu tadi banyaknya di bimbingan belajar itu juga anak-anak sudah terbiasa dengan cara cepat yang diberikan oleh guru, pada akhirnya di saat seperti tadi Bu Mariana bilang tidak salah untuk di kalimat pertama, ternyata ada di kalimat kedua. Nah, itu kan juga nantinya akan membuat si anak ini juga salah dalam menjawab seperti itu ya. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang mau berkomentar, bertanya atau apa gitu, bisa. Mumpung ada Kak Ridwan nih di sini gitu kan. Ya. Bapak mau diizin tanya lagi Bapak? Oh ya, silakan Bu. Silakan Ibu. Untuk yang premis-premis pernyataan, premis simpulan itu apakah ada kesamaan dengan soal yang di CPNS itu, misalnya jika P sama dengan Q maka R, itu apakah sama seperti itu ya Pak ya jenis soalnya? Baik, saya bantu jawab ya Bu. Jadi Mas Iko langsung jawab ya Mas Iko ya. Jadi kalau yang saya ketahui untuk pengambilan kesimpulan pada soal-soal CPNS, iya memang ada beberapa soal seperti di UTBK itu ada Bu, P maka Q itu ada. Cuma kalau saya nggak konsentrasi ke sana. Mengapa nggak konsentrasi ke sana? Karena itu biarkan misalnya bidang studi matematika dengan logika matematika menjelaskan seperti itu dengan rumus-rumus tadi, tapi ada Bu. Karena saya sendiri inginnya fokus, kalau saya ditanyakan inginnya fokus ke bacaan. Karena itu bukan bacaan kalau menurut saya. Karena itu hanya penalaran. Penalaran kalau jika di ini maka ini terus simpulannya apa kan gitu ya Bu ya. Jadi ada P maka Q nanti simpulannya apa. Termasuk Bu ada. Cuma kalau di AKM mungkin ada mungkin enggak ya Mas Iko ya, tentang pengarang seperti ini. Dan jatuhnya TPA juga ya Kak biasanya. Iya betul. Terpisah dari bahasa Indonesia ya. Betul, itu termasuk terpisah Bapak Ibu. Jadi itu mohon maaf kalau saya tidak mau menjawabnya karena jujur saya tidak mendalami itu gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mendalami itu dengan guru matematika, dengan guru bidang TPA, pasti itu bisa dijelaskan. Ya. Apakah sudah terjawab Bu Dwi? Iya, Atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini cukup banyak peserta kita ya. Mungkin boleh bersuara, mungkin Ibu siapa? Saya sapa ya. Ibu Huria, Ibu Arifah, kemudian Ibu Kori,
Ibu Afi tadi sudah sempat melakukan obrolan ya. Kemudian Bu Cut, Bu Diana, Bu Fiarini, Bu Indri juga ya, Bu Madara atau Pak Madara ini. Lalu Bu Melenda tadi ya, Bu Ina juga, Pak Purnama ini siapa ya? Atau Bu Ria, ini jelas sekali guru ini ya, Bu Ria Rosianti. Terus Bu Rima, apa kabar Bu Rima? Kemudian Bu Yolanda dan Pak Yosafat tadi sudah. Dan ada Zahra Atakia, ya. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai paragraf sebelum kita berlanjut. Ini sudah jam 10 kurang 5. Saya akan melanjutkan ke kalimat. Ternyata kalimat belum dibahas ini, Mas Iko. Juga sebetulnya. Kita lanjutkan saja dulu ya. Bisa dilanjutkan dulu nanti sambil ada yang bertanya kembali. Baik, Baik. Sekarang saya mohon izin untuk membagi layar.